kamu bisnis owner pemula dan masih melakukan pencatatan keuangan sendiri, kamu pasti pernah melakukan minimum satu dari kesalahan ini. Dan kesalahan ini pasti akan mempengaruhi angka profit kamu. Gak mau angka profit kamu ngaco? Yuk langsung kita bahas. Kesalahan 1, salah akui sales. Tahukah kamu kalau menurut riset dari Deloitte, 41% kasus kecurangan laporan keuangan itu gara-gara cara akui sales. Masa sales aja bisa salah? Wah, bisa banget. Nah, sini aku langsung contohin pakai tebak-tebakan ya biar gampang. Anggap kamu ini bisnis tour dan travel. Dan hari ini kamu dapat customer yang langsung transfer untuk booking tour untuk akhir tahun nanti. Nah, kamu boleh nggak akui transaksi tersebut sebagai sales hari ini? Kalau kamu jawab boleh, mohon maaf karena kamu salah. Loh, kok salah? Kan customer-nya udah bayar lunas. Karena menurut peraturan accounting, sales itu diakui bukan saat customer bayar, tapi saat orderannya itu diselesaikan sama bisnisnya. Terlepas dari si customer tuh sebenarnya udah bayar atau belum. Nah, kita ambil contoh bisnis tour and travel tadi. Kan customer-nya udah bayar, tapi bisnisnya itu belum melaksanakan kewajiban dia untuk mengantar si customer mengikuti tour tadi. Nah, that's why meskipun customer-nya itu udah bayar, hitungannya bukan sales, tapi masuk dulu ke kewajiban bisnis. Dan baru boleh diakui sebagai sales setelah orderannya itu udah selesai, kayak gitu. Pokoknya kalau kamu bingung kapan kamu bisa mengakui suatu transaksi sebagai sales, ingat aja gini, jangan jadiin customer bayar sebagai patokan. Tapi jadikanlah orderan selesai sebagai patokan sales. Tapi masalahnya, orderan selesai ini juga rada-rada gak jelas. Dan inilah yang suka bikin kesalahan kedua, yaitu kapan sebenarnya orderan selesai. Mungkin kalau bisnismu itu simple, ini bakal kelihatan jelas banget gitu. Contoh deh, misalnya kamu jualan nasi bungkus. Ya jelas banget, customer bayar, kamu kasih nasi bungkusnya. Itu jelas banget kalau orderannya selesai saat kamu kasih nasi bungkusnya ke tangan customer. Tapi gimana kalau misalnya bisnis kamu itu lebih rumit? Anggap kamu itu jasa bikin website gitu ya. Dan kamu juga sekalian kasih 1 tahun maintenance gratis. Nah, kalau begini nih, kapan kamu boleh mengakui transaksi tersebut sebagai sales? Nah, apakah kamu akui saat websitenya itu pertama kali jadi dan pertama kali kamu serahkan ke klien? Atau kamu akui salesnya itu secara bertahap selama 12 bulan sampai masa 1 tahun gratis maintenance itu habis? Karena maintenance itu kan bisa kamu anggap sebagai jasa kamu juga kan? Hayo lo, bingung nggak? Nah, kalau udah kayak gini, biasanya business owner bakal mikir kayak, ya udahlah, kayak gitu, ya suka-suka gua kayak gitu. Nah, kalau misalnya kamu sampai bertemu situasi yang agak abu-abu kayak gini, sebenarnya kamu mau puter-puter lihat peraturan accounting juga belum tentu ketemu jawabannya. That's why solusinya itu ya kamu buat keputusan sendiri, tapi kamu harus konsisten dengan keputusan yang udah kamu buat. Kalau kamu mau mengakui itu secara bertahap, ya udah seterusnya akuilah secara bertahap. Kalau kamu mau akui semuanya di depan, ya akui semuanya di depan. Yang penting jangan gontak-ganti, karena kalau kamu gontak-ganti, laporan keuangan kamu pasti ngaco. Dan bahkan perusahaan yang udah sekelas Apple aja pernah melakukan gontak-ganti cara akui sales sampai mereka itu harus press release dan klarifikasi di tahun 2010. Sebelum aku lanjut, kalau kamu suka belajar tentang bisnis dan keuangan untuk pemula, jangan lupa untuk like dan subscribe biar kamu gak ketinggalan video berikutnya. Lanjut, kesalahan yang ketiga adalah aset versus operasional. Menurut riset, 11% kasus kecurangan laporan keuangan itu gara-gara salah mengkategorikan biaya bisnis. Biar kamu gampang ngerti, langsung aja aku contohin pakai kasus bisnis sehari-hari ya. Anggap kamu bisnis jualan kue ulang tahun gitu. Terus kamu butuh beli motor untuk bisa kirim kuenya. Nah, kan kalau beli motor kan butuh duit yang lumayan lah ya gitu. Nah, pertanyaannya adalah, kamu beli motor itu dihitung sebagai apa? Apakah dihitung sebagai biaya operasional? Artinya kamu harus memotong profit bisnis kamu bulan itu, atau dihitung sebagai aset? Artinya bisnis kamu asetnya nambah
tapi profitnya nggak berkurang? Oke, jawaban yang benar adalah masuk ke aset ya. Karena kalau kamu beli barang-barang yang sifatnya itu aset tetap, berwujud, dan juga investasi jangka panjang untuk bisnis kamu, ya itu berarti nambah aset kayak gitu. Karena kalau langsung potong profit bisnis kamu bulan itu, bisnis kamu bisa kaget gitu, tiba-tiba rugi dalam cuman gara-gara beli motor. Padahal itu motor kan aset yang bisa kamu gunakan untuk menghasilkan uang lebih untuk bisnis kamu, dan juga itu kan ya investasi jangka panjang gitu kan buat bisnis kamu kan. Nah, that's why pembelian aset itu hitungnya nambah aset, bukan motong profit. Oke? Tapi hanya penyusutan aset tersebut saja yang memotong biaya operasional kamu tiap bulan. Oke? Nah, dan ini tuh dipotong sampai umur atau ya masa berlaku atau kayak umur ekonomisnya aset kamu itu habis. Kalau gitu, kenapa bisa sering banget terjadi kecurangan laporan keuangan di bagian ini? Nah, karena yang bisa dikategorikan sebagai aset atau investasi jangka panjang itu kadang-kadang nggak jelas gitu. Kalau untuk barang-barang seperti kendaraan atau beli mesin itu kan jelas banget aset gitu kan. Nah, tapi bagaimana untuk beberapa barang-barang yang dalam tanda kutip lebih gak jelas? Contohnya, biaya renovasi, biaya R&D. Hayo loh, ini tuh biaya operasional atau aset? Kalau masuk operasional, kegedean, bisa ratusan juta, ya ansyong lah bisnis kamu. Tapi mau masuk aset juga, lah emangnya ini aset orang gak berbentuk? Nah gimana? Nah jawabannya itu tergantung ya. Nah tergantungnya kayak gimana? Kalau misalnya kita ambil contoh renovasi lah gitu. Kalau misalnya renovasinya itu dalam tanda kutip kecil, kayak misalnya kamu cuma servis AC atau cuma ganti pintu atau ganti lampu, nah kayak gitu, ya yang kecil-kecil kayak gitu sih menurut aku masuknya biaya operasional aja kayak gitu. Nah tapi kalau misalnya biaya renovasinya itu yang gede-gede, kayak misalnya kamu tuh renov satu gedung atau kamu bangun kantor baru dan harus direnov gede-gedean kayak gitu, oke lah, boleh lah kamu masukin ke dalam aset dan hanya penyusutannya aja yang memotong biaya operasionalmu tiap bulan. Tapi balik lagi, siapa yang boleh mendefinisikan ini renovasi itu kecil atau besar? Ya balik lagi ke si owner gitu, ya suka-suka ownernya kayak gitu. Nah, kalau misalnya biasanya ya, kalau misalnya begini, bisnis itu pasti ada kebijakan tertentu kayak misalnya di atas nominal sekian itu baru boleh diakui sebagai aset, biar nggak terlalu terserah owner banget kayak gitu, biar lebih stabil dan bisa lebih dipercaya laporan keuangannya. Contoh lagi, dan kecurangan ini sering terjadi di startup teknologi ya, yaitu sekarang aku tanya dulu, gaji developer aplikasi itu masuk biaya operasional atau aset? Kalau kamu jawab biaya operasional, congrats, kamu benar. Tapi kenyataannya banyak banget startup teknologi yang diam-diam masukin gaji developer itu ke aset. Loh kok bisa? Oke, sebenarnya meskipun cara ini salah ya, jangan dicontoh gitu. Aku kadang bisa ngerti kenapa banyak startup itu yang memasukkan gaji developer itu ke aset bukan ke biaya operasional. Karena kadang-kadang kamu harus tahu, gaji developer aplikasi itu angkanya kadang-kadang bisa fantastis banget. Dan kalau misalnya si startup itu akui sebagai biaya operasional, mereka kasihan gitu. Mereka bisa langsung tiba-tiba minus dalam padahal produknya aja belum launching. Dan mereka jadinya nggak bisa dapat investor kayak gitu. Jadi itulah biasanya yang sering dilakukan oleh startup di tahap awal, biar mereka bisa launching dulu, dapat duit dulu dari investor, nanti baru mereka ubah ke biaya operasional. Sebelum aku lanjut ke kesalahan berikutnya, kalau kamu tertarik dan serius mau belajar cara bikin laporan keuangan untuk bisnis UMKM, kamu bisa ikut kelas aku yaitu Small Business Finance. Linknya ada di description ya. Di situ udah bener-bener aku share tutorialnya step by step, cara bikin laporan keuangan, cara bagi profit untuk bisnis sendiri maupun partneran, dan masih banyak lagi perintilan keuangan bisnis lainnya. Oke, kita lanjut ke kesalahan berikutnya yaitu enggak hitung penyusutan. Nah, kalau tadi di poin sebelumnya kita tuh jelasin kalau misalnya beli aset itu tidak memotong profit. Tapi hanya penyusutannya aja yang memotong profit kan? Nah, artinya kamu jangan sampai lupa untuk menghitung penyusutan, oke? Hampir semua aset pasti ada penyusutan kecuali tanah, oke? Nah, kenapa aset tetap itu ada penyusutan?
Ya, anggap aja gini deh, kamu beli mobil 200 juta gitu, terus kamu pakai 5 tahun. Emangnya setelah 5 tahun itu kamu kalau jual mobil itu lagi, kamu bisa jual 200 juta? Ya enggak kan, pasti nilainya menyusut gitu kan. Nah, jadi logikanya tuh sama kayak gitu, karena aset itu kamu pakai untuk bisnis kamu, that's why nilainya makin lama makin turun. Kecuali tanah, karena hanya tanah yang nilainya tidak menurun. Gimana caranya kita hitung penyusutan? Kamu bisa pakai rumus ini, yaitu harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis. Nah, umur ekonomis itu maksudnya kamu bisa pakai aset ini tuh berapa lama? 3 tahun kah? 5 tahun? Dan lain-lain. Nah, langsung aku contohin aja ya. Anggap kamu beli laptop, anggap aja harganya 15 juta gitu. Dan kamu berencana untuk pakai laptop ini misalnya 5 tahun kayak gitu. Nah, setelah 5 tahun, kamu masih bisa jual lagi laptop ini misalnya 5 juta kayak gitu. Nah, jadi berapa penyusutan tiap bulannya? Oke, kita langsung pakai rumus yang tadi, oke? 15 juta harga perolehan dikurangi nilai sisa 5 juta, lalu kamu bagi 5 tahun umur ekonomis tapi kali 12 bulan. Oke, karena kamu kan mau hitung penyusutan tiap bulan dan kamu akan dapat angka sekitar 160 ribuan per bulan. Jadi, laptop kamu penyusutannya 160 ribu per bulan, oke? Dan inilah yang akan memotong biaya operasional kamu tiap bulan di laporan keuangan, oke? Bukan harga laptopnya. Kalau kamu udah nonton sampai sini, berarti skill pencatatan keuangan kamu udah better lah ya. Tapi kalau kamu bingung, tapi kenapa ya duit aku tetap aja habis melulu? Nah, kalau itu kamu, coba lanjut ke videoku yang ini karena aku udah jelasin 5 alasan yang mungkin terjadi sama kamu dan gimana solusinya. Thanks for watching dan sampai jumpa lagi di videoku yang ini.